Makna Hari Raya Saraswati peringatan turunnya pengetahuan dalam ajaran Hindu. Hari Raya Saraswati dalam ajaran Hindu mengandung makna turunnya ilmu pengetahuan sekaligus sebagai penghormatan terhadap Dewi Pengetahuan, yaitu Dewi Saraswati. Diperingati setiap 6 bulan sekali 210 hari atau pada Shanichara Umanis Uku atau Gunung yang jatuh pada hari ini. Hari Saraswati menjadi hari penting bagi umat Hindu, khususnya bagi siswa sekolah dan penggelut dunia pendidikan. Kata Saraswati merupakan sebuah nama yang suci untuk menyebutkan sosok Dewi Ilmu Pengetahuan. Secara etimologi, kata Saraswati berasal dari kata saras, memiliki arti mata air terus-menerus atau sesuatu yang terus-menerus mengalir, dan wadi berarti yang memiliki. Jadi Dewi Saraswati yaitu Dewi Pengetahuan yang tidak pernah habis. Dewi Saraswati merupakan sakti atau bagian dari Dewa Brahma sebagai Dewa Pencipta. Dewi Saraswati merupakan Dewi yang menurunkan ilmu pengetahuan kepada manusia yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara dalam menjalani kehidupan. Pada Hari Saraswati, umat Hindu memuja ide Sang Yang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewi Saraswati. Ia merupakan simbol dari kekuatan ide Sang Yang Widiwasa dalam menciptakan dan menurunkan ilmu pengetahuan. Jadi secara filosofis, merayakan turunnya ilmu pengetahuan sebagai simbol manifestasi Tuhan Yang Maha Esa, ide Sang Yang Widiwasa sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan. Kekuatan ide Sang Yang Widiwasa yang termanifestasi dalam Dewi Saraswati dilambangkan dengan seorang Dewi yang cantik, bertangan empat dengan memegang alat musik, genitri, pustaka suci, serta bunga teratai. Pertama, wanita cantik merupakan simbol dari kekuatan yang indah, menarik, lemah lembut, mulia. Wanita yang mempunyai ciri-ciri tersebut merupakan dambaan atau idola setiap orang. Dalam hal ini disebut ada semacam proses keinginan untuk mengadakan pendekatan secara utuh. Pendekatan ini merupakan pendekatan terhadap Sang Dewi dengan menempuh proses belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sosok cantik itu menggambarkan Dewi Saraswati hanyalah sebuah arti simbolis bahwa cantik itu menarik. Oleh sebab itu, Dewi Saraswati merupakan Dewi Ilmu Pengetahuan yang akan menyebabkan manusia tertarik untuk mempelajari. Ketertarikan di sini bukanlah dari sisi fisik atau biologis, melainkan dilihat dari segi etik religius. Kedua, yakni genitri yang merupakan simbol dari kekekalan atau keabadian dan tidak terbatasnya ilmu pengetahuan yang tidak akan habis untuk dipelajari. Genitri juga digunakan untuk melakukan aktivitas ritual yang disebut dengan japa mantra, diucapkan secara berulang-ulang. Ini merupakan ilmu pengetahuan itu sangat luas serta dipelajari secara terus-menerus atau kontinu, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Ketiga, yaitu pustaka suci atau lontar yang merupakan simbol dari ilmu pengetahuan suci. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan tersebut baik untuk dipelajari. Setelah ilmu pengetahuan didapat, maka penggunaannya perlu disesuaikan dengan tepat dan berhasil guna, sehingga menghasilkan manfaat yang berguna bagi kehidupan orang banyak. Keempat, teratai yang merupakan simbol kesucian dari ide Sang Yang Widiwasa. Hal ini karena bunga teratai mempunyai keunikan tersendiri. Bunga teratai ini hidup di 3 alam, alam lumpur, alam air, dan alam udara. Oleh sebab itu, maka hidup dari bunga teratai di 3 alam yaitu alam pur, buah, dan suah yang disebut dengan tribuana. Walaupun hidup di dalam air, bunga teratai tidak basah oleh air sehingga dipakai simbol kesucian serta bebas dari keterikatan. Dalam hal ini, ide Sang Yang Widiwasa walaupun menciptakan alam beserta isinya, namun tidak terikat dengan ciptaannya sendiri. Kelima, yaitu angsa, merupakan simbol dari kebijaksanaan. Hidupnya angsa tersebut juga dalam 3 alam, yaitu dunia, pur, buah, dan suah, air, darat, dan udara, sebagai lambang kuasa dari ide Sang Yang Widiwasa. Angsa dalam mencari makan dapat memisahkan antara makanan dan lumpur. Dengan demikian, angsa merupakan dari adanya sifat wiweka yang tinggi, dapat membedakan atau memisahkan antara baik dan buruk, benar dan salah. Terakhir, yaitu alat musik yang merupakan simbol budaya yang tinggi. Kesenian merupakan alat penghibur di saat pikiran sedang kacau atau kegelapan.
Dalam hal ini, ilmu pengetahuan dilambangkan sebagai alat musik yang bisa menghibur di kala kegelapan. Ilmu pengetahuan juga merupakan simbol keindahan dinikmati sepanjang hidup. Aturan dalam persembahyangan Hari Raya Saraswati. Untuk memuja Dewi Saraswati juga diperlukan brata atau pantangan yang perlu dilakukan diantaranya. Pertama, upakara atau upacara pemujaan Saraswati dilakukan pada pagi hari atau sebelum tengah hari. Kedua, sebelum upacara Saraswati dan sebelum lewat tengah hari tidak diperkenankan membaca atau menulis mantra dari kesusastraan. Bila melanggar, niscaya hasilnya tidak mendapat kertawara nugraha Sang Hyang Aji Saraswati. Ketiga, bagi umat yang melaksanakan berarti Saraswati secara penuh, tidak diperkenankan membaca dan menulis selama 24 jam. Terakhir, dalam mempelajari segala ilmu pengetahuan pengaruh, agar senantiasa dilandasi dengan hati yang jernih, serta pikiran astiti bakti, kehadapan Yang Saraswati, dan termasuk merawat perpustakaan, baik berupa buku-buku dalam segala jenis maupun lontar-lontar yang dimiliki.